Selamat pagi, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum dengarkan firman Tuhan, Saudara boleh toleh kanan kiri Saudara katakan, ojo turu lo ya, jangan tidur ya. Puji Tuhan, beberapa waktu ini saya ada agenda di Surabaya dan kemarin juga malam baru tiba dari Surabaya. Puji Tuhan kemarin Jumat, saya terima kasih buat doa dan dukungan saudara karena saya sudah melewati ujian sidang proposal tesis saya untuk S2 dan saya lanjut selanjutnya ke sidang nanti ya. Terus dukung dan doakan. Dan kemarin juga hari Sabtu saya ada pelayanan KKR Mujizat Kesembuhan di Surabaya saudara. Ada sekitar yang maju ada 50 orang, ada banyak mujizat terjadi tapi saya kasih satu video saja. Kemarin ada seseorang bapak yang alami stroke saudara, sulit untuk jalan, harus dipopong. Tapi kita lihat sama-sama stroke yang kembali berjalan sendiri. Lihat saudara, mulai bisa kembali berjalan. Nanti saya lepas tangan saya. Asalnya kayak bisa jalan. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya menghargai dan percaya namanya proses saudara. Jadi kalau stroke itu kan penyumbatan darah. Maka saya doakan Tuhan lancarkan darahnya. Dan saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi orang percaya. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita masuk ke dalam seri pengajaran. Hari ini saya akan khotbah tentang mitos, tahayul, budaya, tradisi, dan iman. Jadi kita ini banyak hidup oleh faktor-faktor ini. Ada namanya mitos, ada namanya tahayul, ada namanya budaya, ada namanya tradisi, dan ada yang namanya iman. Mari kita sama-sama belajar bagaimana korelasinya hari ini. Kita buka firman Tuhan di Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi saudara perlu firman supaya saudara tahu mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang tidak baik, dan mana yang salah. Kita butuh firman Tuhan. Kalau saudara tahu yang asli, saudara tahu yang palsu. Tapi kalau saudara tahu yang palsu, belum tentu saudara tahu yang asli. Nah saya jelaskan kepada saudara dengan bahasa yang sederhana supaya saudara nanti paham. Ya, karena saya akan banyak bahas yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama ada namanya mitos. Dalam bahasa Inggrisnya myth. Apa itu mitos? Mitos adalah cerita rakyat turun-temurun yang kadang-kadang dipercaya. Contohnya seperti dewa-dewi Roma, Yunani itu diturunkan. Dan itu mengandung juga kultur. Saudara kalau pernah dengar ada namanya Zeus, ada namanya Hades, ada namanya Nike atau Nike, ada namanya Hercules. Dan banyak ya, itu adalah mitos.
Dewa-dewi yang dibuat, yang orang juga percaya itu. Lalu ada yang kedua, ada namanya tahayul. Tahayul ini apa? Cenayang, ramalan, dan ahli-ahli paranormal, ahli nujum. Nah ini tahayul. Jadi ini juga sering dipercayai sama orang-orang. Nanti saya akan kasih beberapa mitos, tahayul, budaya, tradisi yang berkembang di masyarakat. Supaya kita sebagai orang percaya bagaimana menyikapinya. Lalu ada namanya budaya. Budaya itu terbentuk oleh bangsa, suku, ras yang menghasilkan seni dan karya. Saya ambil contoh ya. Hari ini saya akan bahas secara general. Misalnya kita negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdiri dari banyak suku dan ras, betul? Nah setiap suku itu beda-beda. Misalnya suku A, kalau ngomong banter, hoi, dia nggak marah, tapi memang gayanya hoi, gitu. Ada suku yang juga misalnya kalau ngomong dari belakang ke depan misalnya. Misalnya nih Johnny, loh, itu kan ada. Padahal sama-sama bangsa Indonesia, tapi itu suku. Lalu ada yang ngomong, permisi, saya mau lewat, lah kan ada juga. Itu terbentuk karena budaya. Lalu ada namanya tradisi Bapak Ibu Saudara. Nah tradisi ini adat, istiadat, kebiasaan yang dilakukan turun-temurun. Misalnya setiap Natal kumpul keluarga, itu tradisi. Nanti libur lebaran, kumpul keluarga pulang kampung, itu tradisi. Lalu yang terakhir itu adalah iman. Iman adalah belief system atau dasar kepercayaan, ya. Sehingga membentuk pribadi orang itu. Makanya saya yakin ya, kalau orang ngomong saya orang Kristen tapi mbojo, saya nggak yakin dia orang Kristen. Karena orang Kristen kalau percaya Yesus pasti jujur. Itu pasti, saya pastikan. Karena dasar imannya itu Yesus. Yesus mengajarkan tentang kejujuran, tentang hidup benar. Maka kalau saudara lihat orang Kristen hidupnya nggak benar, cek betul nggak percaya Yesus. Karena orang percaya Yesus pasti hidup benar, yang saya katakan amin. Nah, makanya pernikahan beda iman itu enggak sesimpel itu. Pernikahan beda iman itu bukan begini, oh enggak apa-apa nanti dia baptis ikut saya kok. Enggak gitu. Ketika dia dari kecil sudah punya iman, keyakinan, belief system, itu membentuk kehidupannya. Mohon maaf saya harus apa adanya, saya adalah pendeta yang akan apa adanya. Saya enggak pakai pemanis, saya apa adanya. Survei saya, orang yang memaksakan beda, nikah beda iman, walaupun dia ikut jadi Kristen, percaya saya, dalam kehidupan pernikahannya, mesti ada ngalami trouble. Karena dari kecil gak pernah belajar doa, dari kecil gak pernah belajar Alkitab, dari kecil gak pernah belajar nilai-nilai Kristen. Akhirnya dibawa dalam pernikahan, nilai-nilai yang sebelumnya. Saya ambil contoh ya misalnya, Pak dulu dia mau nikah ikut saya Pak, tapi hari ini gak mau ke gereja Pak. Tapi KTP-nya Kristen, itu karena belief system. Maka dari itu papa mama, anaknya kalau belum nikah itu masih hak saudara untuk ketika dia pacaran dengan beda iman, saudara boleh larang untuk tidak lanjut ke pernikahan. Anda masih punya hak itu, karena itu restu orang tua. Saya masih percaya restu orang tua. Ketika saya menikah dengan istri saya minta restu orang tua saya. Kalau orang tua saya nggak setuju, saya nggak lakukan. Kalau orang tua saya setuju, saya lakukan. Hai anak-anak muda, hormati, hargai, taati orang tuamu. Nah, semua ini membentuk kehidupan kita. Contoh ya pertanyaan, Pak boleh merayakan Imlek enggak? Saya jawab, boleh. Yang enggak boleh kalau saudara ikut sembayangnya. Kan ada tuh yang bakar-bakar, itu enggak boleh. Terus saudara jawab, loh tapi kan ini untuk menghargai keluarga. Loh enggak bisa. Iman adalah iman. Beda itu enggak bisa karena Tuhan berkata, jangan ada ilah atau Allah lain. Aku adalah Allah yang cemburu. Saya kasih contoh lagi ya, nanti saya akan bahas di bawah. Nanti ada ayat Alkitabnya. Contoh, saudara punya keluarga bukan orang Kristen. Meninggal kan? Meninggal saudara datang ke persemayamannya. Ada makanan sudah dipersembahkan ini, sudah didoakan nih. Didoakan dalam tanda kutip ya, dipersembahkan. Terus saudara dipaksa makan. Terus saudara tolak terus dijawab gini, oh kamu gak menghargai orang tuamu. Atau sebaliknya, Pak boleh gak saya makan sebagai tanda saya menghormati orang tua? Mohon maaf ya, banyak orang menghormati orang tua waktu orang tuanya meninggal. Waktu hidup kok gak dihormati? Penghormatan itu diberikan waktu orang tua kita hidup. Kalau orang tua kita sudah meninggal, udah selesai, putus dengan dunia. Tapi kita kebalik. Orang itu meninggal dulu baru kita mau hormat orang tua, kebalik. Waktu hidup kok orang tua gak dimuliakan.
Waktu hidup kok orang tua nggak dihormati. Nanti di Alkitab ada, saudara nggak bisa makan makanan yang sudah dipersembahkan. Jadi bukan bicara, saya kan hormat dengan orang tua, bukan begitu. Banyak nilai-nilai Kristen, banyak orang-orang Kristen yang salah, sesat pikir dalam hal ini. Maka pagi hari ini saya mau bantu saudara, supaya saudara bisa lihat bedanya mitos, tahayul, budaya, tradisi, dan iman. Apakah itu selaras dengan menyenangkan hati Tuhan? Kalau enggak ya jangan dilakukan. Kita masuk lebih dalam lagi. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng, nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Kita ini banyak hidup dari dongeng-dongeng, saudara. Kalau malam jangan keluar ya, nanti ada hihihihi. Ancaman. Kalau nggak tidur, nanti digigit nyamuk ya. Itu kan salah satu dongeng. Nggak usah tidur, Anda digigit nyamuk pasti. Ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan. Jadi perlu nggak kita beribadah? Perlu. Sangat penting. Nah sekarang saya paparkan beberapa mitos, tahayul, budaya, tradisi yang berkembang di masyarakat yang saudara pasti mungkin familiar. Yang pertama, Sinterklas pada saat hari Natal itu namanya tradisi saudara. Itu bukan keimanan, itu bukan kepercayaan. Itu tradisi karena turun-temurun. Pokoknya kalau Natal muncul kakek-kakek bawa kereta rusa, bawa kado, itu tradisi. Dan di tempat ini kami mau ingatkan, Natal itu bicara Yesus, bukan bicara Sinterklas. Sedih ya, kalau Natal yang dibesarkan itu Sinterklas, malah di gereja fotonya Sinterklas. Di sini nggak akan ada. Di sini yang ada adalah Yesus Kristus. Yang kedua, pembagian telur saat Paskah. Itu tradisi. Siapa yang saudara kecil, saya pernah ngalami waktu saya kecil, kalau Paskah pasti bagi-bagi telur. Ada kelinci, ada telur begitu kan. Nah Paskah itu bicara kebangkitan Yesus, itu tradisi. Di tempat ini saudara gak akan dapat telur. Saudara akan dapat hadirat Tuhan, yang saya katakan amin. Jadi Paskah itu bicara tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Saudara harus bersyukur loh. Kita punya pemerintah yang mengasihi orang-orang Kristen, Christianity. Kenapa? Karena hari raya kita dirubah namanya. Kelahiran Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus. Kenaikan Yesus Kristus dan kematian Yesus Kristus. Kalau nama Yesus Kristus disanjung tinggi, oh saya percaya ada penuaian besar-besar yang saya katakan amin. Lalu apa lagi saudara? Kalau waktu Imlek kan gak boleh potong rambut, nanti dapat sial. Lah kok percaya? Saya mau apa aja potong rambut karena saya percaya setiap hari, setiap bulan, setiap tahun harinya Tuhan yang saya katakan amin. Tuhan memberkati gak ngelihat tanggal. Oh saya tanggal ini gak bisa Tuhan berkati, enggak. Yang mustahil menjadi mungkin yang saya katakan amin. Saya pernah suatu kali dihubungi jemaat, Pak aku wedi Pak, kok wedi. Aku mimpi buang air besar Pak, mohon maaf. Biasanya kalau buang air besar akan ada kebangkrutan yang besar. Fred. Saya bilang, dalam nama Yesus Tuhan bisa ubah kutuk jadi berkat. Yang saya katakan amin. Dan saudara tahu, ternyata mimpi mohon maaf buang air besar itu diganti apa saudara? Ternyata dia, kan ini kan toko, punya toko. Omsetnya besar-besaran. Jadi saudara kita itu kalau sudah punya iman dalam Yesus, wis ojo percaya yang sesuatu yang menjatuhkan kita gitu loh. Nanti mimpi ular, nanti mimpi ini ada. Nggak semudah itu. Mimpi itu dibentuk dari banyak hal. Saudara kalau cemas pasti mimpi buruk. Terus saudara kalau tidur ketindihan, ini berarti ada setan, jare sopo. Ketindihan itu darah saudara nggak lancar. Saya adalah pendeta yang enggak. Saya di tengah-tengah. Saya tetap percaya mujizat ada, tapi saya enggak yang terlalu ngeroh. Ke rumahnya orang, saya melihat ada jam dinding ya, mesti ada jam dinding. Ngelihat orang, oh saya melihat gini. Emangnya saya siapa kok ngelihat? Enggak saudara. Saya mau kembalikan jemaat supaya saudara tahu ada kebenaran. Saya katakan amin. Jadi kalau saudara ketindihan, namanya itu sleep paralysis. Saya itu ngalami berapa kali, itu bukan karena saya berarti ngelawan setan, bukan. Darah saya nggak lancar, jadi mau teriak itu kayak, nah, yang alami pasti relate, yang alami pasti ngerti. Saudara mau teriak tapi kayak, yang lihat itu kayak gitu, tapi saudara tuh udah berusaha untuk teriak, nggak bisa, betul? Yang pernah ngalami ketindihan, betul? Itu bukan saudara lagi ditindih setan.
Itu saudara lagi darahnya nggak lancar. Dah ya, wes ya, ojo dikit-dikit dikaitno setan. Dikit-dikit dikaitno ini, aduh Pak aku wedi. Yesus membuat kita berani, yang percaya katakan amin. Kemarin saya melayani pelepasan saudara. Saya cerita kepada asisten gembala Ibu Kristi. Mau pukul saya loh nggak bisa saudara. Kayak ketahan. Bayangkan saudara, ada perlindungan Tuhan, yang percaya katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Terus apa lagi saudara? Misalnya ada penampilan barongsai pada saat Imlek. Ya itu adalah tradisi budaya. Gitu loh. Terus apa lagi kalau Imlek? Kue keranjang, itu budaya tradisi. Terus nanti setelah berapa hari ada lontong cap gomek, loh itu tradisi, budaya gitu loh. Kalau itu masih oke silakan, tapi kalau di situ ada penyembahan, saudara mesti paham, oh nggak bisa. Loh iya saudara harus fair. Maaf saya orang Kristen, saya sudah enggak lagi bakar-bakar atau penyembahan. Loh mesti fair. Kalau saudara menghargai, menghormati keluarga saudara yang berbeda keyakinan, silakan. Itu tanda saudara mengasihi. Tapi kalau mereka dimaksa saudara untuk, Anda harus bakar, Anda harus bisa berkata tidak, mohon maaf. Saya mengasihi orang tua saya mengasihi keluarga saya. Tapi saya punya iman di dalam Yesus. Loh itu loh, titiknya itu ada. Lanjut lagi saudara. Apa yang menjadi tradisi budaya? Valentine, bagi-bagi coklat, itu tradisi budaya. Gitu loh. Nanti ada namanya White Day, hari putih. Nah saudara saya kasih tahu kalau Valentine itu harusnya yang ngasih coklat perempuan ke laki, White Day laki yang ke perempuan, baru tahu kan? Nah, jadi bukan laki ke perempuan, itu ada lah, itu namanya budaya tradisi. Terus apa lagi saudara, kita mulai masuk ke mitos nih, atau tahayul deh. Supaya bayinya aman, ditaruh siung babi di bawah kasur, supaya nggak nangis. Saudara mau tahu supaya bayi saudara nggak nangis? Satu, saudara mesti tahu dulu bayi saudara nangisnya kenapa? Bisa karena dia lapar, bisa karena dia mohon maaf buang air. Kan sebagai orang tua pasti ada ikatan batin, pasti tahu. Enggak semua dikaitkan kuasa gelap ini loh yang saya kadang-kadang gedek-gedek gitu loh. Oh ini setan, enggak selalu. Semua itu bisa dinalar dengan logika dan ilmiah. Sekali lagi ya, saya hamba Tuhan yang di tengah-tengah. Kalau memang itu kuasa gelap, contoh kalau pastor kalau kuasa gelap itu gimana? Nangisnya enggak wajar. Jam 2 pagi tiba-tiba nangis, dan nangisnya ngelihat ke satu titik, misalnya ke atap itu. Nah, itu bisa ada indikasi memang itu kuasa gelap. Tapi enggak selalu semua dikaitkan dengan kuasa gelap. Nah supaya dia nggak nangis dikasih siung babi. Ya tambah nangis saudara. Tambah nangis. Saya pernah mendoakan sebuah keluarga, siung babinya kita bakar. Saudara siung babi itu giginya babi, taringnya babi. Bisa hancur nggak? Gigi nggak bisa hancur. Tapi pada saat itu kita bakar dalam nama Yesus. Habis jadi bubuk saudara. Karena ada kuasa dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita wes gak percaya begitu saudara. Apalagi supaya, terus saya pernah dengar juga baju bayi nggak boleh dicuci mesin. Nanti ada aliran listrik ke bayinya, waladalah. Kok saya percaya gitu ya? Saya mau katakan mau dicuci mesin, mau dikucek, Tuhan Yesus pasti kasih kesehatan, yang percaya katakan amin. Loh ini kira-kira realita, betul Bapak Ibu? Iya. Terus apa lagi saudara? Peniti ditaruh di selendang bayi supaya bayinya nanti aman, terus punya konco akeh. Ketika saudara mempercayai itu, ya kan akan sesuai kayak yang ya saudara yakini. Padahal sejatinya nggak perlu peniti. Tuhan pasti kasih kita teman yang percaya katakan amin. Nggak usah pakai gitu-gitu. Terus apa lagi saudara? Ari-ari bayi dikubur. Kalau enggak nanti terjadi sesuatu gitu kan? Percaya gitu-gitu kan? Saudara terserah mau dikubur gak ada masalah, mau dibuang gak ada masalah. Itu mitos tahayul. Iya kan? Pernah dengar hari-hari bayi harus dikubur dan lain sebagainya? Iya. Nanti kalau enggak ada apa, kalau enggak dicari, alah. Saudara mau kubur monggo silakan. Saudara mau simpen silakan. Saudara mau buang enggak apa-apa, enggak masalah. Itu enggak prinsip jauh dari nyawa itu. Apalagi keluar rumah sakit gak boleh hari Sabtu, loh, ya kan? Percaya terus kayak begitu. Saudara mau keluar hari Sabtu, kalau sembuh, sehat, pasti sembuh sehat. Yang percaya katakan amin. Sekarang penjelasannya kenapa kok keluar hari Sabtu lebih baik tidak keluar Sabtu, ada penjelasannya, ilmiahnya, bukan mitosnya. Karena kalau saudara keluar Sabtu, amit-amit belum sembuh sempurna,
Minggu itu hari libur. Kalau mau nyari dokter agak susah, gitu loh. Jadi saudara percaya mau saudara keluar Sabtu, kalau saudara sehat, disembuhkan Yesus, saudara keluar sehat, sembuh, yang saya katakan amin. Jadi wis gak percaya gitu-gitu saudara. Lanjut lagi. Ada tradisi yang diajarkan, tapi dijadikan keyakinan. Contoh, saudara kalau duduk gak boleh di atasnya bantal, mohon maaf. Nanti bisa muncul jerawat. Pernah dengar? Bisa muncul bisul. Itu bukan saudara duduk di bantal, misalnya mohon maaf bantalnya saya duduk, wah ada bisul gitu. Bukan. Bantal itu untuk kepala. Bukan untuk, mohon maaf, bukan untuk bagian bawah. Wes ya. Tapi kalau saudara yakini, ya iso muncul itu jerawatnya, karena saudara kepikiran muncul jerawatnya. Saya bawa saudara untuk saudara gini loh, jangan lagi mau percaya hal-hal yang saya pikir kok masih ada orang percaya gitu loh. Terus apa lagi saudara? Kalau ke pantai jangan pakai baju hijau pantai selatan. Nanti muncul sesosok, aduh. Saya jelaskan ilmiah logikanya. Saudara kalau ke pantai selatan itu dekat dengan samudra. Nah dekat dengan samudra arus ombaknya itu besar. Kalau saudara pakai baju hijau saudara renang, saudara tenggelam, nyarinya susah karena baju hijau itu gelap kalau kena air. Dan dasarnya, kerang-kerangnya, koralnya itu warnanya juga hijau lumut. Sudah jelas ya, wes ya. Terus supaya nggak ada setan nabur garam, aduh. Saya melakukan pelepasan pengusiran, justru garam itu yang bikin datang saudara. Karena saudara melakukan hal yang harusnya mengusir setan itu nama Yesus, bukan nebur garam. Uya itu gaya bumbu. Bukan buat ditabur, eman ya ditabur. Dan saudara dibodoh-bodohi, itu kan saudara beli garam itu ya gak murah. Loh ini yang terjadi sehari-hari, betul apa betul? Terus saudara misalnya malam Jumat Kliwon, wedi takut-takutan, saya mau bilang mau Senin sampai Minggu, Tuhan kalau memberkati, yang saya katakan amin. Apalagi bulan Suro, wes. Bulan-bulan ini, bulan-bulan itu. 1 Januari sampai 31 Desember, 365 hari Tuhan Yesus menolong menyertai kita. Yang saya katakan amin. Ya boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terus apa lagi saudara? Ada penataan rumah. Wes. Kalau tusuk sate nanti begini. Harus seperti ini, harus gini saya jelaskan. Ada yang memang itu ilmu. Ada yang memang itu goib. Kalau ilmu, kenapa tusuk sate itu kurang baik? Karena itu pusat angin. Set. Gak baik buat kesehatan. Yang kedua, mobil arah itu selalu akan menuju ke tusuk sate itu. Jadi kurang sehat. Bukan karena yang lain. Terus kenapa kalau kamar posisinya begini begitu? Ya itu ilmu secara logika. Bukan kalau begini nanti begitu. Saudara kalau mau di dalam Yesus tidur nyenyak yang saya katakan amin. Tidur sehat-sehat yang saya katakan amin. Saudara bisa beli kasur tapi belum tentu saudara bisa beli tidur kan. Saudara bisa beli jam tapi saudara belum tentu bisa beli waktu. Jadi kalau saudara bisa tidur dengan nyenyak itu kemurahan Tuhan yang saya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Terus apa lagi saudara? Ini yang saya pernah dengar waktu kecil, saya nggak tahu hari ini anak-anak sekarang ngerti nggak? Nggak boleh makan brutu nanti bikin pikun. Nah, pernah dengar ya? Gini loh, nggak pernah ada artikel jurnal mengatakan demikian. Itu ya karena orang tua enak makan brutu kan nggak atos. Dan yang biasanya yang makan brutu kan orang tua. Mohon maaf, biasanya orang tua sudah mulai ada yang pikun. Jadi kan karena makan loh jadi pikun, ya bukan karena brutunya. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, yang saya melihat usia lanjut, saudara tidak akan mengalami pikun, yang saya katakan amin. Saudara sampai masa tua, saudara akan dapat kesehatan di otak saudara, yang saya katakan amin. Nah itu, terus apa lagi? Kalau makan itemnya ayam, nanti pikun juga. Saya pikir, apa-apaan ini saudara? Oh iya, kalau berutu memang kurang baik, selain itu adalah bagian paling bawah, dan selanjutnya juga itu nggak sehat, karena lemak-lemak di situ ada kumpul di situ, hormon-hormon kurang baik gitu loh. Jadi itu semua ada penjelasannya. Saudara, walaupun saya pelayanan pelepasan pengusiran, saya nggak gampang ketemu orang, ini kayaknya setan. Enggak, kaji dulu kita. Cek dulu, nggak sembarangan, dikit-dikit setan terus, enggak. Bisa, karena ini mungkin gangguan jiwa. Bisa, karena ini masalah fisik, bisa. Tapi kalau memang itu kuasa gelap, saya katakan, contohnya apa Pak? Diperiksa di dokter, sudah dicek, enggak ada masalah, sudah di scan enggak ada masalah, tapi kok masih ada sakit, nah itu bisa kuasa gelap.
Jadi saya nggak akan gampang dikit-dikit langsung menyimpulkan begini, enggak saudara. Lalu apalagi saudara? Orang mati, gentayangan, nggak ada. Nanti kita buka Alkitab. Orang kalau mati udah putus sama dunia, nggak ada. Keleleng-keleleng itu. Ya itu setan yang berkamuflase menjadi manusia. Loh, setan bisa. Makanya jangan heran ya, banyak orang dikadali sama setan, tipu muslihatnya setan. Hari ini kita punya Tuhan Yesus yang memberi kekuatan dan perlindungan, yang saya katakan amin. Nah saudara, belum lagi dari setiap suku, budaya dan ras itu punya lagi mitosnya apa, tahayulnya apa. Terus apa lagi saudara? Gunting kuku malam-malam. Nah, ya itu zaman dulu gak ada lampu, yo aduh kena luka gitu loh. Kalau sekarang lampu udah terang benderang 100 watt ya, saudara gunting kuku malam ya gak masalah. Apalagi sapu-sapu kalau malam, nyapu malam. Makanya rezeki ini, aduh saudara, kok percaya gitu-gitu ya? Saya heran ya. Saudara mau nyapu malam, nyapu pagi. Kalau Tuhan memberkati pasti memberkati, yang percaya katakan amin. Terus apa lagi saudara? Angka, aku gak mau angka 4, artinya mati. 3A, 3B, 3C. Saudara mau kasih urutan nomor 4, kalau Tuhan berkenan saudara jadi pemenang, yang percaya katakan amin. Angka apa lagi? 13. Waduh, 12A, 12B, 12C. Mau saudara dapat angka 13, kalau Tuhan memberkati pasti memberkati. Saya katakan amin. Terus gak percaya gitu-gitu. Justru saudara balik. Saudara misalnya di sekolah, masa di sekolah ada urutan absen A3A? Kan gak ada. Saya ambil contoh permisi. Kevin, absen nomor berapa? 3A Pak? Gak ada. 1, 2, 3. Orang bilang 4 artinya mati, tunjukkan. Saya 4, saya pasti berhasil, saya enggak mati. Gitu saudara. Urutan 13, 13 takut. Tunjukkan. 1 sampai 100, 1 sampai 1000, 1 10.000, 1 100.000, 1 1 juta, 1 10 juta, 1 100 juta, 1 1 miliar, sampai triliun. Semua kalau Tuhan memberkati pasti memberkati. Yang bisa katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah kenapa saya mau khotbahkan ini? Supaya saudara nggak hidup dikungkung hal-hal kayak begitu. Kalau saudara masih ketemu orang yang percaya begitu langsung, enggak mau 13, aku pasti ditolong diberkati Tuhan. Jangan dibalik, Pak, tolong doa Pak, aku tadi habis dikasih angka 13 Pak. Lah, tunjukkan kepada dunia, di dalam Yesus kita sudah nggak percaya begitu-begitu, di dalam Yesus kita sudah nggak terkungkung dengan begitu-begitu. Lanjut lagi saudara. Mainan kucing pemanggil customer. Nah itu ya, saudara kalau lihat itu jimat itu. Itu jimat. Nggak usah pakai kucing pemanggil. Kalau Tuhan bisa kirim customer, Tuhan bisa kirim customer. Yang saya katakan amin. Nggak usah pakai apa, benda-benda apa. Nah itu saudara. Terus apa lagi? Penggunaan jimat-jimat, pergi ke gunung-gunung, ke dukun dan lain sebagainya. Kita punya Tuhan Yesus yang sanggup kok, yang mampu kok. Terus apa lagi saudara? Nah ini yang kebanyakan di orang Kristen. Mengultuskan simbol aksesoris rohani. Ini yang bahaya ini. Contoh, saudara di jalan pakai kalung salib. Oh pasti saya selamat. Yang membuat selamat bukan kalung salibnya. Yang membuat selamat itu perlindungan Tuhan. Kalung salib itu artinya saudara tunjukkan saya ini loh orang Kristen gitu loh. Itu aksesoris toh. Saudara mau saya kasih tahu, saya doakan pelepasan pengusiran di rumah yang orangnya salibnya besar gede. Buktinya kok saya ada setan. Harusnya ada patung salib gak ada setan. Betul kan? Itu cuman aksesoris. Menunjukkan bahwa saudara orang Kristen. Salib itu cuma sebagai simbol. Bahwa saya orang percaya satu. Yang kedua, bahwa Yesus sudah disalib di atas kayu salib menggantikan saya. Jadi saudara jangan cerita ke saya, Pak, padahal di rumah saya salib banyak Pak. Kamar salib Pak, ruang tamu salib Pak, depan salib, parkiran salib Pak. Bahkan rumah saya ukurannya seperti salib Pak. Tapi kok saya tetap ada setannya Pak? Lah, saya jawab, karena engkau gak hidup dalam Yesus dan Yesus gak hidup di dalammu. Ini loh, penggunaan aksesoris-aksesoris ini berbahaya. Itu bukan jimat. Saudara pakai kalung salib untuk menunjukkan saya bangga jadi orang Kristen. Bukan karena saudara memakai itu supaya saudara jadi apa. Bukan, itu sama dengan menjimatkan. Banyak orang Kristen yang masih kayak begitu. Saya percaya di Malang enggak, saya cerita yang di Kutub Utara saudara ya. Loh iya. Gini loh saudara, firman Tuhan itu katakan apa? Di dalam tubuh saudara, bait Allah, ada roh kudus, roh Allah, ya udah. Kenapa saya pakai embel-embel ini? Kalau sudah ada roh Allah, percaya dia akan menyertai kita, yang saya katakan amin.
Iya. Apalagi saudara, nah ini mendoakan dan mengunjungi makam orang mati itu sudah tidak kita lakukan saudara. Berkunjung boleh, tapi enggak mendoakan karena orang mati dengan orang hidup itu sudah beda dunia. Nanti ada ayat Alkitabnya saya tunjukkan kepada saudara. Kalau saudara memang mau berkunjung silakan. Saya kalau melihat kematian itu begini loh saudara. Bagi yang percaya Yesus, dia sudah ke surga duluan. Seperti bobo saya, ama saya. Sudah ke surga, sudah di dalam Tuhan. Maka apa yang saya lanjutkan? Nilai-nilai dari orang tua leluhur saya ini loh saya teruskan ke bawah. Bukan gini, kalau saya pribadi saya tidak mengunjungi kubur karena setelah dikubur saya sudah selesai. Sudah tidak lagi mengunjungi, sudah tidak lagi ini begitu. Seperti itu saudara. Karena apa yang saya tahu bahwa bobo saya, ama saya sudah selesai di dunia. Apa yang dilanjutkan pusaka, nilai-nilai dan keimanannya yang kami lanjutkan. Jadi sudah ya Bapak Ibu ya, enggak lagi ke kuburan untuk mendoakan yang mati, sudah selesai, enggak ada hubungannya. Tapi kalau saudara mau berkunjung ngecek kuburannya, dibersihkan silakan. Tapi enggak perlu bawa makanan. Saudara bawa makanan ke situ, pasti hilang. Ya saya ngambil penjagai kan gitu. Ya enggak. Tapi kuasa gelap bisa memainkan itu. Lu habis tahu makanannya berarti kan dimakan. Nah, percaya begitu-begitu. Jangan ya Bapak Ibu Saudara. Terus saudara, apalagi contoh-contoh. Liburan hari raya, pulang kampung, kumpul keluarga. Nah itu adalah tradisi. Gitu ya. Nah selanjutnya. Di dalam Alkitab ada nggak mitos tahayul budaya tradisi? Ada. Satu, hari raya yang dirayakan orang Yahudi itu tradisi dan budaya. Terus yang kedua, pesta pernikahan air anggur di Kana. Loh itu ada tradisi, mereka kalau nikah itu sekitar berminggu-minggu karena mereka kan jalan, nggak ada kendaraan pada masa itu. Terus kalau saudara baca di Matius ya, di mana mujizat perjamuan air anggur, ada yang dikatakan, ada kalimat begini, biasanya anggur yang enak itu ditaruh di depan, yang enggak enak itu terakhir. Itu tradisi. Tapi Yesus hadir kebalik, yang enak ditaruh yang terakhir. Karena Yesus yang merubah air menjadi air anggur. Itu tradisi. Apalagi saudara, orang-orang Yahudi percaya setan itu ada di dalam air. Makanya saudara baca ketika Yesus berjalan di atas air, mereka teriak apa? Hantu, karena di dalam pikiran mereka setan itu menguasai, hantu itu menguasai air. Itu namanya mitos, tahayul. Terus apa lagi saudara? Setan di dalam babi. Loh itu juga mitos tahayul. Orang-orang Yahudi percaya bahwa di babi itu ada setannya karena kisah di Alkitab yang dimana ketika itu dimasukkan roh jahat di babi, babinya jatuh ke jurang. Itu contoh-contohnya. Terus apa lagi saudara? Orang Yahudi percaya bahwa 3 hari orang itu gentayangan. Maka dari itu kenapa Lazarus dibangkitkan pada hari yang keberapa? Loh salah, keempat. Bukan hari ketiga. Karena kalau hari ketiga dibangkitkan, mereka jawab, lawong masih gentayangan kok. Tapi kalau hari keempat, arwahnya sudah lenyap dari dunia. Makanya Yesus melakukan sesuatu itu ada landasannya. Saya berharap dengan apa yang saya sampaikan dari saudara giat baca Alkitab ya. Karena di Alkitab tuh banyak yang bisa kita pelajari. Terus apa lagi saudara? Ya, Yesus bangkit pada hari yang ketiga itu dan muncul pada hari ketiga. Itu karena Mesias akan datang pada hari yang ketiga. Itu salah satu yang mereka yakini. Nah, terus apa lagi? Dewa-dewi, peramal, ahli nujum. Mari kita buka firman Tuhan, 2 Petrus 1 ayat yang ke-16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ini mitos, tahayul. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. 1 Korintus 10 ayat 25 sampai 33 ini bicara tentang saudara jangan makan yang sudah dipersembahkan. Contoh saya datang ke sebuah gunung, di situ ada jual makanan Bapak Ibu Saudara. Saya pesen karena saya suka kuliner. Saya akan pesen sebelum yang didoakan. Kalau sudah didoakan, dikasih mantra, kita nggak makan. Jadi yang sebelum dimantrai. Kita lihat 1 Korintus 10 ayat 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani ayat 26. Karena bumi serta segala isinya adalah milik
Tuhan, ayat 27. Kalau kamu diundang makan, perhatikan, oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, perhatikan, makanlah saja apa saja yang dihidangkan kepadamu. Saya ambil contoh ayatnya tetap saja. Saya pernah pelayanan ke Manado. Saudara tahu, di Manado, dahsyat luar biasa. Semua yang terbang dimakan, kecuali kapal terbang, saudara. Yang berkaki semua dimakan, kecuali kaki meja, saudara. Yang menyelam semua dimakan, kecuali kapal selam. Saya datang ke sana, ada yang percaya, ada yang tidak percaya, itu ada ular di situ, ada paniki kalau saudara tahu, kelelawar di situ, ada tikus di situ, dan segala macam kecuali manusia nggak ada di situ. Nah saya akan makan yang saya bisa makan. Makan apa saudara? Ayam atau sapi yang wajar kan begitu. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kamu datang makanlah, tetap tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati. Ayat 28. Tetapi perhatikan, kalau seorang berkata itu sudah dipersembahkan, janganlah engkau, jelas ya saudara gak bisa makan yang sudah didoakan atau dipersembahkan ya. Ini ayat Alkitab, bukan saya ngomong, Alkitab yang ngomong. Oleh karena dia mengatakan hal itu kepadamu karena keberatan hati nurani. Jadi saudara boleh kumpul, Imlek ini kumpul keluarga, kan ini libur panjang silakan. Tapi kalau itu makanan sudah disembahkan, sudah dibakar, saudara berhak menolak. Maaf saya tidak bisa makan, cuman ngeliat tok. Ini udah dicatat di Alkitab, ayat 29. Yang aku maksudkan dengan keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu. Tetapi keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Ayat 30. Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, kenapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Ayat 31. Aku menjawab, Paulus menjawab, jika engkau makan, engkau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan. Jadi apa yang saudara lakukan jangan jadi syak buat orang lain. Contoh ya, misalnya makan darah, didih itu ya. Lah kalau itu jadi batu sandungan ya jangan makan. Makan ular, makan biawak, terus makan apapun itu. Kalau orang melihat, kok makan ular? Ya jangan dilakukan karena jadi syak buat orang lain. Ayat 32. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang. Baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat. Ayat yang terakhir 33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh. Iya, ini yang juga saya lakukan. Saudara, saya bukan pendeta yang konservatif ya. Saya kalau ngelihat orang, misalnya ada orang tendean, ya udah, yang laki tendean, ya udah, itu fashion. Tapi saya harus tahu hidup saya harus jadi standar. Saya kalau tendean kira-kira khotbah gimana saudara? Saudara jadi syak kan, betul gak? Karena ada orang-orang yang konservatif. Kita pernah hidup di era pendeta gak boleh pakai celana jeans. Harus pakai kain, bahkan putih-putih semua itu. Pernah kan? Gak boleh ini dosa, gak boleh itu dosa. Saya pernah suatu kali ketemu jemaat nonton bioskop saudara. Saya yang nonton ya, nonton film waktu itu ada film apalah begitu. Loh pendeta kok ke bioskop? Dosa. Apa yang saya lakukan? Saya debat, dia enggak. Mulai saat itu ya udah saya enggak ke bioskop, kalau saya mau nonton film, saya dari streaming aja. Itu loh saudara. Saya dulu pernah hidup di era, saya suka pakai celana rib jeans. Kalau yang era-era lama pasti tahu. Sebelum saya banyak di mimbar, saya suka pakai celana yang robek, kelihatan lututnya. Terus ada orang bilang, pendeta kok robek celananya? Kurang jahitan Pak ya? Nah, apakah saya mendebat? Oh ini style saya sekarang. Enggak. Yang saya lakukan, sekarang saya pakai celana yang tertutup. Gitu loh, karena saya gak mau menimbulkan syak bagi orang. Kita ini hidup ini heterogen, saudara. Bukan homogen. Orang itu punya pandangan, tapi kita ngambil titik tengah kebenaran. Yang paling penting, 1 Korintus 10:33 apa? Supaya mereka beroleh selamat. Jadi hidup kita harus jadi berkat buat banyak orang. Haleluya, yang saya katakan amin. Nah sekarang saudara, tadi saya sudah bahas ya, kalau saudara ke tempat mohon maaf persemayaman, terus gak boleh makan yang sudah dipersembahkan.
Ya saudara, bukan itu artinya nggak menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu waktu hidupnya. Kebalik ya orang-orang ya. Waktu meninggalnya baru, waduh mama. Tapi waktu hidup mamanya ditelantar no. Mamanya nggak diurus, papanya nggak diurus. Kebalik ya kita ya. Justru selagi orang tua kita hidup, muliakanlah mereka, hormati mereka. Saya katakan amin. Ayub 7 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan berkata apa? Ayub 7 ayat 9. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia, orang mati tidak akan. Jelas gak ada arwah gentayangan ya. Yang gentayangan bukan arwah, yang gentayangan setan. Karena orang mati jebret, langsung dia turun ke dunia orang mati. Yang percaya Yesus di Taman Firdaus, di ruang tunggu. Yang gak percaya Yesus, ya di Seol atau Hades. Ayat 10. Ia tidak lagi kembali ke dan tidak dikenal lagi oleh. Jadi saudara cek ya, kalau saudara kehilangan orang terus tiba-tiba muncul di depan saudara, pastikan tenang dalam nama Yesus itu bukan keluarga saudara. Kami punya pengalaman, Ibu Gembala punya pengalaman waktu itu ama saya meninggal 2013. Lalu ama tiba-tiba muncul di mimpi Ibu Gembala. Dan Ibu Gembala sampaikan kepada Bapak Gembala, Pak, mama muncul Pak di mimpiku. Bapak Gembala sampaikan apa? Tengking dalam nama Yesus itu bukan mama, karena mama sudah di sorga. Malamnya tidur ditengking, kamu bukan mamaku dalam nama Yesus. Sejak itu sampai hari ini gak pernah muncul lagi. Jadi saudara pastikan kalau ada yang muncul-muncul di mimpi saudara, itu sudah bukan keluarga saudara. Itu hanya iblis dalam wujud keluarga saudara. Dia mau memainkan saudara di situ. Mana lagi ayatnya Pak? Pengkhotbah 9 ayat 5 sampai yang ke-6. Perhatikan. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan, tetapi orang yang mati tak tahu. Iya, udah mati udah gak hidup udah. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan mereka sudah, iya, mati itu roh. Jasmaninya tanah kembali tanah, debu kembali debu. Ayat yang ke-6. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka. Dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah. Sekali lagi, arwah sudah gak kentayangan, jelas Bapak Ibu. Wes ya, gak usah percaya begini, begitu. Nah, poin paling penting hari ini saudara. Mari kita buka ayat kesukaan kita semua, ayat 2 Korintus 5 ayat ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Jadi saudara, saya harus katakan saudara boleh lahir dari suku apa, dari budaya apa, dari tradisi apa. Tapi kalau saudara sudah di dalam Yesus, saudara akan jadi ciptaan baru. Yang saya katakan amin. Artinya kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan dilakukan. Saya sering ketemu orang itu kayak gini, kadang-kadang kita ini membatasi diri kita. Contoh ya memang aku kelahiran kayak gini. Aku gak iso ngomong pelan. Lah aku ngomong kudu kenceng ini. Ya kan? Kata siapa? Semua orang bisa berubah kok. Yang saya katakan amin. Tapi siapa yang merubah? Yang bisa merubah siapa? Tuhan Yesus. Saudara misalnya suka kasar. Loh karena saya memang lahir dari keluarga kasar. Wah ngomong aja udah. Karena saya dari keluarga kasar. 2 Korintus 5:17 bilang apa? Siapa di dalam Kristus dia ciptaan. Saudara mulai dalam keluarga kasar. Kalau saudara minta Yesus lembutkan hati saudara bisa jadi lembut gak? Bisa. Masalahnya enggak semua orang mau diproses Yesus. Masalahnya enggak semua orang mau berubah dalam Yesus. Selalu pakai alasan, aku memang begini. Kalau saya mau kayak gitu saudara, hari ini saya enggak jadi seperti hari ini. Saya akan pakai style saya akan pakai gaya saya, sesuka saya. Tapi karena saya percaya siapa yang di dalam Kristus dia ciptaan yang baru. Maka saya mau dipimpin Yesus, saya mau dipimpin Roh Kudus. Menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Mari saya undang pemain musik dan worship leader boleh kembali ke mimbar. Kenapa saya sampaikan ini saudara? Poin paling penting itu di akhirnya. Karena siapa yang di dalam Kristus dia ciptaan baru. Ciptaan baru artinya apa? Enggak hidup lagi dalam tradisi yang tidak menyenangkan Tuhan. Tidak hidup dalam budaya yang tidak menyenangkan Tuhan. Tidak hidup dalam mitos-mitos. Dalam tahayul-tahayul. Tapi kita hidup di dalam Yesus sebagai ciptaan yang baru. Yang saya katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ini doa saya buat jemaat Tuhan. Saudara bisa ngalami perubahan karakter saudara.
Gak apa-apa, semua proses. Saya pun juga proses. Saya pun juga belajar. Tapi saya mau katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi orang percaya. Saya katakan amin. Lampu boleh dipadamkan? Biarlah hari ini nama Tuhan yang kita tinggikan. Biarlah hari ini sujud dan sembah kita hanya kepada Yesus. Jangan ada ilah lain. Jangan ada kepercayaan, keyakinan yang lain. Tapi iman kita hanya kepada Yesus. Mari kita saya undang jemaat boleh bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu ini ya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagi, terpujilah, namamu segala puji, segala puji syukur bagimu. Oh, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Haleluya. Mari saudara di dalam hadirat Tuhan, apa yang mau saya sampaikan hari ini, kita sudah jadi ciptaan yang baru. Kita sudah tidak lagi dibelenggu dengan mitos-mitos, dengan tahayul-tahayul. Kita tetap hidup dalam budaya dan tradisi karena kita hidup di dalam itu. Tetapi kalau itu sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kalau itu sesuatu yang mendukakan Tuhan, kalau itu sesuatu yang membuat Tuhan cemburu, janganlah kita lakukan. Dan biarlah hari ini saudara, hidup kita jangan menjadi syak buat orang lain. Hidup kita jadi berkat buat orang lain. Saya percaya betul Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia bisa merubah karakter kita. Dia bisa menolong kita. Dia bisa menyertai kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Makasih Yesus. Ora pasyata lama-lama. Kira la pasyanda lama-lama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kura pasyita lama-lama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sudah menjamah setiap pribadi-pribadi. Kau sudah melawat setiap pribadi-pribadi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan lebih sungguh. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama Yesus. Namamu selalu. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah
syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Haleluya, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Tuhan Yesus, biar namamu yang ada dalam hidup kami. Kami mau fokus dalam Yesus, kami mau hidup di dalam Yesus. Cuma Tuhan aminkan setiap perkataan doa yang akan saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan. Dan kami percaya Tuhan sampai detik ini mujizat masih terjadi. Dan kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Dan setiap orang yang percaya sama-sama kita berkata amin. Sebelum duduk boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan kembali duduk. Haleluya.